Hai, gimana kabar kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu. By the way, gimana perasaan kalian kalau punya tetangga baru di lingkungan kalian? Kalau saya sih, seneng-seneng aja, karena itu berarti ada tambahan pelanggan baru buat warung mama, hahaha. Saya pikir semua orang juga seneng aja kalau punya tetangga baru yang baik. Tapi, gimana ya, kalau ternyata tetangga yang baru pindah itu adalah seorang dukun sakti mandraguna, yang akhirnya malah neror warga dengan kirim teluh ke warga sekitar. Tentu saja tetangga baru kayak gini sudah pasti meresahkan. Ya, kurang lebih, seperti itulah gambaran singkat dari sebuah film jadul yang dirilis pada tanggal 27 November tahun 2002, dengan judul Kafir. Saya ingat, dulu nonton film ini tuh kagum banget sama telur goib yang bisa ngebelah tanah. Tapi, ada rasa takut juga, karena telurnya pasti minta korban. Waktu itu setelah nonton film ini, saya beneran jadi takut sama telur. Film yang disutradarai oleh Mardhali Syarif ini dibintangi oleh Meriam Bellina, Sujiwo Tejo, Ning Tias, Tompo S, Jen Catherine, Bom Bom Chandra Luis, Alam Putra, Aldo Bamar, Subarka Hadisarjana dan Eka Sapta. Jadi gimana sih, kisah dari dukun sakti bernama Kuntet di laga ini? Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu. Sambil nonton, kalian juga bisa klik ikon like-nya. Dan buat kalian yang udah subscribe, saya ucapin terima kasih banyak. Oke, let's do the movie. Di sebuah ruangan pada kantor polisi, seorang wanita bernama Saria, dengan tatapan kosong diminta menceritakan awal mula kronologis dari rentetan kejadian yang akhirnya mengirimnya ke sebuah sel tahanan. Flashback ke beberapa bulan yang lalu, di mana awal perpindahan Saria bersama suaminya, Kuntet Dilaga dan Bayu, anak mereka, ke sebuah kelurahan. Setelah menempati rumah baru mereka, Saria disamperin sama seorang pria bernama Suryaman yang bertugas sebagai kepala rukun tetangga di lingkungan mereka, guna mengurus kelengkapan berkas yang dibutuhkan. Semua berjalan normal seperti biasanya. Kecuali, Kuntet yang terlihat aneh. Ini menarik rasa ingin tahu Suryaman tentang apa yang dilakukan oleh suami Mbak Saria ini. Saria pun menjelaskan kepada Suryaman bahwa suaminya berprofesi sebagai seorang tabib yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Suryaman pun mengutarakan niatnya untuk membawa pamannya berobat ke Kuntet. Namun, Saria terlihat sedikit tidak nyaman dengan percakapan itu. Kuntet sendiri, tidak tinggal bersama anak istrinya. Pria ini lebih memilih tinggal di sebuah bilik kecil di tengah persawahan, sekaligus dijadikannya tempat untuk bertapah dan praktek untuk menyembuhkan pasien-pasiennya. Sebelum pindah ke tempat yang sekarang, Kuntet sudah terkenal sebagai dukun yang sakti. Kekuatan yang didapatnya saat ini tentu saja didapatkan dengan banyak pengorbanan. Saking saktinya, si Kuntet ini bisa bertapah di atas bara api yang membara selama berhari-hari, tanpa melukai kulitnya seinci pun. Bahkan dari keringannya yang mengalir selama dirinya bertapah, dia bisa menyembuhkan segala macam penyakit yang diderita pasiennya. Setelah pertemuan itu, Suryaman lantas membawa pamannya ke Kuntet untuk berobat. Dan tentu saja atas kehendak setan, Kuntet pun berhasil menyembuhkan paman Suryaman dengan segelas air yang berisi keringat dan diiringi bacaan mantra dari Kuntet. Suryaman benar-benar takjub atas apa yang dilihatnya, ini seperti sebuah mukjizat bagi Suryaman. Kuntet pun sangat dipuji oleh Suryaman, sebagai seseorang yang sakti. Yahman bahkan menyakan Kuntet seperti seorang wali yang suci, saking kagumnya Yahman dengan apa yang dilihatnya. Kabar tentang kesaktian Kuntet pun kian menyebar, pasien dari berbagai macam kalangan pun berdatangan demi mendapat kesembuhan. Yahman pun turut berperan dalam mempromosikan kesaktian Kuntet. Yahman benar-benar mendewakan Kuntet. Selain itu, Yahman juga ternyata mendapat upah dari segala kegiatan yang menyangkut aktivitas perdukunan Kuntet. Namun, sayangnya, Yahman justru tidak berhasil meyakinkan warga sekitar agar percaya kepada kesaktian Kuntet Dilaga. Beberapa warga bahkan menjadi murka kepada Suryaman dan menghajar Suryaman saat pria ini berusaha meyakinkan mereka bahwa Kuntet adalah seorang wali, sehingga mereka tidak perlu ragu untuk datang, berobat dan percaya pada kesaktian Kuntet. Sepertinya warga setempat menyadari apa yang dilakukan Kuntet adalah sesuatu yang sangat dibenci Tuhan. Kegagalan Suryaman mempromosikan kesaktian Kuntet pada warga setempat, membuat Kuntet semakin terobsesi untuk menjadi seorang wali. Kuntet lantas menghentikan praktek pengobatannya dan pergi ke sebuah bukit untuk bertapah demi menambah kesaktiannya dan menjadi seorang wali. Tapi, tidak dengan Suryaman. Meski Kuntet telah menghentikan praktek pengobatannya,
Nyatanya, Suyaman tetap menerima pasien yang ingin berobat kepada Kuntet dengan cara mencampurkan sisa keringat Kuntet dengan air yang lalu dijualnya kepada warga yang datang mengharap kesembuhan dari keringat Kuntet. Uang benar-benar telah membutakan mata hati Suyaman. Tak kebagian keringat Kuntet, beberapa pasien pun nekat mengejar Kuntet sampai ke bukit demi mendapatkan keringatnya. Yahman yang terus terlibat dengan praktik perdukunan Kuntet, juga tak luput dari serangan warga yang mengira Yahman juga memiliki kesaktian seperti Kuntet. Meski dijanjikan uang dan kekayaan yang akan didapatkan dari kesaktiannya nanti, Sariah dan Bayu tetap menolak segala materi yang didapat dengan cara yang haram. Meski dijauhi keluarganya, Kuntet tetap pada obsesinya untuk menjadi seorang wali. Di suatu malam, Suyaman datang menemui Kuntet di biliknya. Sepertinya setelah tragedi dirinya dikejar-kejar pasien Kuntet, Yahman berniat ingin menjadi orang sakti seperti Kuntet. Yahman pun mengutarakan niatnya ke Kuntet. Kuntet ternyata menerima Yahman sebagai muridnya, dan meminta Yahman untuk patuh terhadapnya. Tak lama, seorang pria misterius datang ke hadapan Kuntet dan Yahman. Ternyata pria itu adalah Mbah Gulung, guru Kuntet. Mbah Gulung datang untuk mengingatkan janji yang harus ditepati Kuntet sebelum bulan 7 tiba, jika tidak, kematian akan menghampiri Kuntet. Setelah malam itu, kejadian aneh pun mulai terjadi. Kuntet bukan lagi mengobati orang yang sakit, melainkan merenggut kehidupan orang yang diinginkannya atau kliennya. Yahman pun masih tetap setiap bersama Kuntet. Yahman juga yang mencarikan serta mempromosikan keahlian Kuntet yang baru kepada orang-orang. Beberapa orang yang memiliki dendam pun mulai berdatangan ke Kuntet, mengeluarkan banyak uang demi terbalaskannya sebuah dendam. Berbekal sebutir telur yang dibacakan mantra, Kuntet merenggut nyawa orang-orang yang diinginkannya dan menyisakan luka dan dendam bagi keluarga mereka. Beberapa keluarga korban yang murka dengan tindakan Kuntet dan Suyaman mencoba menghajar mereka, sayangnya tak ada satupun dari mereka yang bisa menyentuh Kuntet. Suatu hari, Yahman mengikuti ritual bersama Kuntet dan Mbah Gulung. Setelah itu, Yahman diberikan sebuah telur oleh Kuntet. Saat hendak pulang ke rumahnya, telur itu terjatuh dari tangan Yahman. Menyadari apa yang sedang terjadi, pria itu mencoba menghentikan telur itu, tapi sayangnya, tak ada yang bisa dilakukan Yahman. Suyaman pun akhirnya kehilangan putri sematawayangnya. Peristiwa itu meninggalkan luka yang dalam di hati istrinya. Tapi tidak dengan Suyaman. Pria itu tetap menjadi pengikut Kuntet, bahkan menjadi budak Kuntet. Seminggu setelah kepergian putri Yahman, putra Jalut, seorang warga yang dulu pernah menghajar Suyaman, juga tewas dengan cara yang sama. Kejadian ini terus-menerus terjadi kepada orang-orang yang dulu menentang kesaktian Kuntet. Suatu hari, seorang ustadz bernama Damiri datang menemui Kuntet. Beliau datang dari Jakarta guna menjenguk cucunya yang sakit. Namun, menantunya menceritakan kejadian mengerikan yang telah dilakukan Kuntet pada desa mereka. Pria bersoban itu lantas memperingatkan Kuntet untuk menghentikan ulahnya. Tapi, Kuntet justru menertawakan pria tua itu dan malah menyombongkan kesaktiannya. Yang disebut Dajjal, seperti kamu. Ucapan Haji Damiri sepertinya menyinggung perasaan Kuntet. Pada malam harinya, Kuntet memerintahkan Yahman untuk pergi mengantarkan telur goib pembawa malapetaka kepada Haji Damiri. Namun, atas izin dan bantuan dari Tuhan Yang Maha Esa, telur yang dikirimkan Kuntet berbalik ke arahnya. Kini kesaktiannya menghancurkan dirinya sendiri. Tak ada yang bisa menolongnya, bahkan gurunya, Mbah Gulung pun ikut musnah. Kuntet ditemukan istri dan anaknya dalam keadaan tidak bernyawa di tempat prakteknya. Kuntet pun dimakamkan, tanpa ada warga yang mau mengantarkan atau membantu prosesi pemakamannya. Bahkan Yahman harus membayar beberapa orang pria untuk menggotong keranda Kuntet. Warga justru mendatangi makam Kuntet dan meminta kepada Sariah agar jangan memakamkan jenazah Kuntet di desa mereka, karena takut membawa kesialan kepada penduduk kampung. Namun, setelah berdebat dengan Haji Damiri, akhirnya warga pun membubarkan diri. Setelah dikuburkan, pada malam harinya, kuburan Kuntet terbelah dengan sendirinya. Jenazahnya melayang sampai ke rumahnya dan membangunkan anak istrinya yang sedang tertidur.
Melihat jenazah bapaknya yang tergeletak di depan pintu rumah mereka, Bayu dan ibunya sempat berpikir jika kuburan Kuntet dibongkar oleh warga, dan warga sengaja meletakkan jenazah Kuntet di depan rumah mereka. Sariah dan Bayu lalu menarik jenazah Kuntet kembali ke tempat pemakaman guna dikuburkan kembali. Sementara di lain tempat, tak kuasa melihat istrinya yang masih sangat terpukul dengan kepergian putri mereka, Yahman mencoba menenangkan Nia, istrinya. Namun sang istri sepertinya tidak dapat menerima begitu saja kepergian putrinya. Meski Kuntet telah mati, nyatanya itu tak cukup bagi Nia. Wanita itu menginginkan nyawa Sariah atau Bayu yang menggantikan Kuntet, agar Kuntet bisa merasakan perihnya kehilangan yang dia rasakan. Nia juga berkata kepada Yahman, bahwa lebih baik Yahman menghabisi istri dan anak Kuntet daripada membawa pulang uang milik Kuntet yang didapat dari hasil menyantet orang. Ucapan itu lantas memotivasi Yahman untuk menghabisi nyawa Sariah dan Bayu. Yahman pergi ke rumah istri gurunya itu dengan sebuah golok di tangannya, namun untungnya Yahman tidak menemukan Sariah dan Bayu, karena saat itu Sariah dan anaknya sedang menguburkan kembali mayat suaminya. Yahman ternyata menyusul ke tempat pemakaman untuk mencari Sariah dan anaknya. Saat Sariah sedang merapihkan kuburan Kuntet, tak disangka Yahman secara tiba-tiba muncul dan mencoba membacok Sariah. Secara refleks, Sariah pun menancapkan cangkul di tangannya ke wajah Yahman. Sariah hampir kembali menghajar Yahman dengan cangkul di tangannya, namun tindakannya itu dihentikan oleh Haji Damiri yang telah memprediksi akan terjadinya kejadian ini sehingga beliau dan anak mantunya ingin menemui Sariah, namun jejak tanah di lantai rumah Sariah akhirnya membawa Haji Damiri ke tempat pemakaman. Kejadian inilah yang akhirnya membuat Sariah mendekam di dalam penjara. Sementara Yahman yang sekarat dilarikan ke rumah sakit. Beberapa hari setelah dimakamkan, ternyata kuburan Kuntet kembali terbelah, dan jenazahnya entah kemana. Pak Haji Damiri pun memerintahkan warga untuk mencari jenazah Kuntet. Sementara itu, Yahman yang sekarat, pergi meninggalkan rumah sakit, demi mendapatkan kotak uang milik Kuntet. Yahman dan Kuntet pun akhirnya kembali dipertemukan dalam keadaan mengenaskan di rumah praktik perdukunan mereka. Kedua manusia ini pun habis terbakar di rumah itu. Tuhan sepertinya mencarikan jalan untuk Kuntet dengan membakar habis jenazahnya yang ditolak bumi. Sementara apa yang terjadi pada Suyahman, adalah gambaran dari manusia yang tak kuat imannya. Oke, jadi itulah kisah dari film Kafir. Silakan kalian tonton filmnya secara full, ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.